إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا زدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara jemaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Bayyinah Surah Al-Bayyinah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardu maghrib dan isya insyaallah. Salam dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah dan qudwah mutabah untuk kita semuanya. Baik, malam hari ini materi kita adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kita malam hari masuk al-kabirah as-salisah, dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihr, yaitu sihir. Menurut bahasa as-sihru maknanya apa? Ma khafiya wa la tufa sababu, sesuatu yang sebabnya samar dan halus. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya sebagian dari susunan kata-kata yang indah adalah sihir. Kata-kata yang memukau, ya, puitis, ya, yang bagus itu kadang bikin orang kayak tersihir. Ini menurut bahasa, ya. Nanti menurut syarat tidak, ya. Jadi menggunakan kata sihir dalam hadis ini adalah sihir dalam makna bahasa atau etimologi. Kalau bahasa Arab, as-sihru lughatan, menurut bahasa. Bukan sihir menurut definisi istilah syar'i, ya, yang dikenal dengan terminologi atau istilahan. Sesungguhnya penjelasan atau orasi yang hebat, orang hebat ceramah bisa milik kata-kata yang pas gitu kan, ini bisa mempengaruhi pendengar tanpa disadari. Kadang 1 jam nggak terasa. Pada zamannya dulu, ya di televisi bisa ceramah. Orang tahu akbar 1 jam berdiri nggak terasa, masih merasa kurang, gitu kan? Karena memang orasi dipilih kata yang tepat bisa memukau orang, gitu ya. Karena begitu halusnya pengaruh tersebut tanpa disadari. Adapun menurut istilah, ya, sihir dalam pemaknaan para ulama ini memang berbeda-beda. Setidaknya ada 2 metode. Metode pertama, para ulama yang tidak mendefinisikan sihir. Tidak ada buat definisinya. Apakah alifnya, gitu ya? Di antara ulama yang tidak mendefinisikan sihir secara khusus adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, di dalam kitabnya Al-Um dia mengatakan was-sihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifah. Sihir adalah nama yang mencakup makna yang banyak. Jadi nggak bisa didefinisikan secara khusus. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi
Dia mengatakan demikian kenapa? Karena sihir itu caranya juga banyak dan pengaruhnya juga berbagai macam, gitu kan? Ada yang bikin orang sakit, bahkan ada yang bikin mati, gitu ya. Ada yang bikin suami istri bercerai, macam-macam itu kan. Sehingga jika didefinisikan dengan satu definisi tertentu, maka agak sulit. Sampai Imam Syafi'i aja nggak bisa mendefinisikan, berarti nggak bisa, nggak mampu. Tapi karena banyaknya tadi, ya, sebabnya banyak, dampaknya banyak, pengaruhnya juga banyak. Jadi pendapat ini juga diambil oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, ya. Beliau juga berkata dalam kitabnya Adwaul Bayan, "I'lam anna sihra fil istilah la yumkinu haddu bi haddin jami'in mani'." Kenapa? Likasratil anwa al-mukhtalifah al-dakhilah tahta. Perlu diketahui bahwa sihir tidak akan bisa didefinisikan dengan definisi yang menyeluruh secara lengkap. Kenapa? Karena terkandung banyak permasalahan. Ini satu metode yang tidak mendefinisikan. Yang mendefinisikan tetap juga kritik-kritik, ya. Yang kedua, metodenya para ulama berusaha untuk mendefinisikan sihir. Apa itu sihir? Maka Anda ada pembagian, kan? Di antara ulama yang berusaha mendefinisikan sihir adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya rahimahullah. Dia berkata dalam kitabnya Al-Kafi, "Wa azaim wa ruqa wa uqad yu'athir bil qulubi wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji." Ini sesuai dengan Al-Quran kita rujuk ada, ya. Sihir adalah jampi-jampi atau mantra-mantra. Jadi diucapkan, baca-baca, atau bohol-bohol dari tali, dari rambut, dari macam-macam ikat, ya, yang memberikan pengaruh pada hati dan badan. Hati, walaupun ya dibuktikan secara empiris susah, ya. Nah, makanya undang-undang tentang santet nggak bisa. Anggota dewan gimana untuk di pengadilan mana buktinya, nggak bisa, ya. Sehingga menimbulkan sakit atau bahkan bisa membunuh. Sihir bisa membunuh, makanya ancamannya berat. Bukan sihir, ancamannya dibunuh, itu kan. Serta bisa memisahkan pasangan suami istri. Asalnya rukun, nggak ada masalah, bisa saling benci. Bisa juga jadi pelet, kan. Yang nggak mau, nggak suka, bisa jadi cinta mati. Jadi, tapi kalau pengaruh masih ada, pengaruhnya hilang, kembali ke asalnya, gitu kan. Jadi walaupun pada akhirnya definisi yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah ini tetap mendapatkan kritikan daripada ulama, ya agak sempurna, gitu ya. Karena apa? Tidak memasukkan sihir takhayil. Apa takhayil? Khayalan, ya. Sihir yang terkhayal pada mata. Kalau ini nggak ada. Seperti ya mata yang disihir, padahal itu tali, nampaknya ular. Berarti nggak merubah, tapi mata kita yang disihir, ditipu. Jadi salah pandangan. Demikian pula bila tidak menyebutkan al-ittisal bisyayatin. Gimana hubungannya dengan setan? Kalau sihir yang betul-betul jelas haram, ya, bisa menjadikan pelakunya kafir, ini kerjasama dengan setan atau jin. Gimana? Nggak mungkin dia mengerjakan sendiri, ya, karena ini ilmu halus, kan. Gimana orang bisa melakukannya? Karena yang namanya sihir itu pasti membuat hubungan khusus dengan jin dan setan. Orang kenal namanya khodam atau khodim, pelayan, teman setianya, ya, yang mendampingi. Dia nggak kerja sendiri. Di hadapan pasien dia nampak, tapi rewang kalau bahasanya namanya, yang merewangi, yang membantu khodamnya itu yang mengerjakan. Makanya asisten, makanya ada syaratnya. Kadang minta kopi, minta macam-macam. Kalau yang diminta mau dikasih, ya biasanya nurut. Berarti kita udah tunduk masalahnya, bukan masalah kopinya. Dia minta kita kasih, berarti kita sudah tunduk. Itu bahaya. Dan dilakukan tentunya dengan cara merendahkan agama. Semakin melecehkan agama,
semakin sakti, mandraguna. Jadi semakin, ya, memang gitu rumusnya. Makanya kata Imam Az-Zahabi, li'anna sahir la budda wa ayyakfur. Ya, kenapa? Karena penyihir harus melakukan kekufuran terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin Ustadz Kiai Buya bisa jadi tukang sihir, jadi dukun merangkak. Pakaiannya mungkin bisa. Ya pakai, ya penampilan seperti Ustadz Buya Kiai kan gampang. Nah, tapi kalau praktek ini nggak mungkin ya, karena harus melakukan kekufuran terlebih. Apa kata Allah SWT? Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Jadi ini jelas. Wa man syaitan al-mal'un gharadan fi ta'limihi al-insan as-sihra illa liyusyrika bihi. Jadi ini Allah katakan walakinna syayatin kafaru. Hanya saja setan-setanlah yang kafir. Yang mengerjakan sihir itu sudah setan. Cuma kadang mereka menistakan kepada Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman nggak pernah mengajarkannya. Nabi Sulaiman memang hebat menguasai jin-jin. Kalau kita bisa menguasai jin masih lumayan. Kita diperbudak jin masalahnya. Kan ada syaratnya. Apa sesajennya, apa yang dibunuh. Itu berarti kita menjadi pelayan dengan kerjasama aja kan. Nah, jadi mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi siapa mengajarkan? Setan bangsa jin, bukan dari bangsa manusia. Tentu tidak ada tujuan setan yang terlaknat mengajarkan sihir kepada manusia kecuali apa? Agar mereka berbuat syirik kepada Allah. Masyaallah muslimin, muslimat hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Maka Allah tegaskan juga dalam surat Al-Baqarah 102. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Sedang keduanya, siapa keduanya? Dua malaikat, Harut dan Marut. Ya, yang mengajarkan. Sedangkan keduanya, Harut dan Marut, ya, kedua malaikat ini tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan. Diwanti-wanti diingatkan. Ya, jangan belajar bahaya kira-kira itu ya. Apa kata malaikat? Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, fitnah. Sebab itu janganlah kamu kafir. Karena kalau belajar sihir itu bisa ya jatuh kepada kekufuran. Ya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu. Kalau boleh kita analogikan bahasa kita, ini racun jangan diminum nanti mati, diminum juga. Ini minuman keras kamu mabuk bisa nggak sadar, diminum juga. Jangan diminum mati. Ya, ini bahaya kan gitu. Kata malaikat kan jelas, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat. Maksudnya, ya, penasaran dia kan, ingin lihat apa yang dengan sihir itu mereka bisa menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Ya. Dan mereka itu, siapa mereka? Ahli sihir, tukang sihir, tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun. Maka kita nggak boleh takut. Tapi jangan pula meremehkan. Karena berpengaruh bisa kena. Makanya gimana? Kita berlindung pada Allah. Jangan kita lawan sendiri. Kalau kita datang ke rumah orang punya anjing, gowong, jangan kita lawan. Ya kan? Kalau kita lawan, kita menang, suruh ganti pula anjingnya mahal. Kalau kita lagi gigit, salah anjing dilawan. Ya kan? Jadi setan serahkan pada Allah. Kita minta perlindungan pada Allah. Termasuk ya pengaruh-pengaruh sih. Makanya berkuburan, jadi pelakunya menjadi kafir. Mereka pun mempelajari ilmu namanya asimiyah. Dan prakteknya, ya,
Padahal dia adalah murni ilmu sihir. Cuma udah dimodifikasi, namanya lain kan. Nah, demikian juga seorang suami yang tertahan tidak bisa mencampuri istri karena kena sihir. Jadi nggak bisa ya mencampuri istrinya. Bisa nggak berdarah gitu kan. Ini merupakan sihir juga. Demikian juga sihir yang membuat seorang suami semakin cinta terhadap istrinya atau membuat suami membenci istri ataupun sebaliknya. Ini ya kalau bahasa kita bahasa pemanis ya, pelet atau diwalat dan yang semisalnya. Ini dilakukan dengan kata-kata yang tidak dipahami. Jadi mantra-mantra jambi-jambi itu dengan bahasa yang tidak dimengerti. Makanya bahaya. Jangan-jangan ketika itu menyebut salah satu nama jin, nama setan, nggak paham. Tapi kadang dikelabui, suruh baca sholawat, baca al-fatihah. Tapi nanti ada terselip itu. Ya kan ada nasi, ada kasih racun, habis kan. Makanan jenak apapun masih sertifikat racun mati. Ini dipengaruhi. Fatihah, puluh. Tapi nanti ada bahasa yang tidak diketahui. Dulu ada penelitian di IAIN Palembang atau Lampung tahun berapa 10 tahun yang lalu. Diteliti, memang ada kata-kata yang nggak bisa, bukan bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, orang Jawa pun nggak ngerti. Ada kan bahasa Minang kuno, orang Minang nggak ngerti. Saya dulu kuliah, ada dosen nanya satu kata bahasa Minang. Orang Minang semua kecuali saya, nggak ngerti pula. Hanya bahasa kan memang begitu kan. Apalagi bahasa Sanskerta, bahasa yang nggak jelas itu ya. Kita jelaskan sedikit. Imam Az-Zahabi rahimahullah memandang bahwa penyihir pasti kafir. Apa kata dia? Li'anna sahir la budda wa ayyakfura. Ya. Hal ini dikarenakan penyihir harus melakukan kekufuran terlebih dahulu. Nanti ada kisah nyata. Kalau sampai ada kisah nyata bagaimana orang mau ya belajar, mau kerjasama dengan jin, misalnya dengan tukang sihir ataupun dukun ya. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang kuat bahwa sihir menurut istilah hanya satu macam saja beristilah. Kalau tadi membahasa kan kita ya, yaitu pasti merupakan kekafiran. Ini sebagian dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Akan tetapi sebagian ulama memandang bahwa sihir ada dua macam. Ada yang berpendapat, ya. Yaitu yang pertama sihir yang merupakan kekufuran dan yang kedua sihir yang bukan merupakan kekufuran. Sebenarnya bukan kekufuran, bukan sihir sebenarnya. Karena sihir menurut bahasa itu kan. Ini sebagaimana pendapat yang masuk dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi sihir menjadi dua. Yang pertama, sihir menggunakan bantuan setan atau dengan mengucapkan kata-kata kekufuran. Ya, jenis ini termasuk ya jelas sekali syirik besar. Ya, dan ini satu kekufuran. Karena apa? Karena pelakunya melakukan sihir dengan bekerja sama, join itu ya, dengan setan. Atau dengan mengucapkan kata-kata kekufuran. Maka jatuhlah kepada kekufuran. Dan yang kedua, sihir tanpa bantuan setan, tanpa kata-kata kufur. Apa itu contohnya? Contohnya adalah sihir yang tidak terkandung di dalamnya kalimat-kalimat kufur. Tidak ada kalimat-kalimat kekufuran. Karena dia menggunakan apa misalnya obat-obatan, pakai gas, pakai uap, ataupun yang lainnya. Dan menurut Imam Syafi'i, sihir jenis ini hukumnya haram, termasuk kefasikan. Fasiknya bukan kufur. Ya, fasik juga udah menyimpang, tapi masih ya belum kufur ya. Tapi bukan termasuk kufur. Namun, jika diperhatikan, sihir jenis kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini bukanlah sihir menurut syar'i, menurut istilah, menurut agama bukan, tetapi sihir menurut bahasa. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang sebabnya samar bisa disebut sebagai sihir. Apa contohnya? Contohnya adalah
orang yang memberikan madarat pada orang lain dengan bantuan gas, ya, uap atau apa, maka menurut bahasa ini bisa dikatakan sebagai sihir. Adapun menurut istilah, maka ini bukan sihir. Kenapa? Karena sihir menurut istilah adalah sesuatu yang dilakukan dengan bantuan setan. Para bapak dan ibu saudara-saudara yang memahami dan jamaah Allah, sebagaimana telah lalu ya, di antara contoh sihir menurut bahasa adalah sihir yang disebutkan dalam sabda Nabi, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara susunan kata yakinlah ada sihir. Jadi orang yang berbicara sehingga mampu membuat banyak orang terpukau, maka dia telah melakukan sihir. Masih dulu ingat Mario Teguh. Ya, yang setelah, ya kan, orang terus mungkin nggak mau ngomong, cuma nyimak gitu kan, itu sebagai motivator kan, semuanya orang itu tersihir ya, karena nanti dia kata-kata dipilih ya, sampai di mana apa namanya tulisannya, golden mana ya, masih ingat tadi, tapi sekarang tak kemana nggak ada lagi kan. Nah, di antara contoh sihir menurut bahasa adalah tukang sulap. Kan ketangkasan, nggak pakai jin, nggak pakai setan, tapi ketangkasan. Sekarang banyak juga kan sulap-sulap itu, trik-triknya itu kan, kenapa orang bisa seakan-akan dipotong, seakan-akan, padahal memang nggak kena. Itu ya, pada tukang sulap menggunakan kecepatan tangan atau teknologi trik, dengan masuk kotak. Kemudian ditusuk, ya nggak kena. Ketika masuk kotak, dia turun ke bawah misalnya, atau sembunyi di mana. Ya, sekarang udah banyak dibongkar. Ya trik-trik permainan sulap seperti itu. Ya. Sulap. Ya kalau sulap yang apa, trik-trik ketangkasan itu sihir menurut bahasa. Itu memang sia-sia aja. Cuma nggak jatuh kepada yang apa, yang kekufuran, tidak itu kan. Ini adalah jenis menurut bahasa saja, jadi nggak masuk hukum syara. Kalau menurut bahasa, kalau menurut apa istilah atau definisi syar'i, itu kan hukumnya jatuh kepada kekufuran. Paling banter ini mungkin haram kalau memang membuang waktu ataupun menipu orang kan gitu. Tapi kalau jeli mungkin ya, apalagi kalau tahu bagaimana trik-triknya. Sekarang kan banyak di YouTube tuh, triknya gimana, sudah dibongkar, yang sudah pernah ditampilkan dulu kan, gitu rupanya. Ya tetap ya, hindari saja lah. Jadi fokus pembahasan kita ini bukan sihir berbahasa, ya bukan. Yang menjadi fokus pembahasan kita ini adalah sihir menurut terminologi atau istilah syar'i yang meminta bantuan setan. Kalau sulap kan kadang cuma sapu tangan, itu kan untuk hiburan aja, anak-anak itu ya, hiburan saja. Jadi bantuan pada setan jin menggunakan kata kufuran. Oleh karena itu maka tadi kata Imam Madzhabi li anna sahir la budda wa ayakun. Kemudian ini apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Yang baca setan, jadi memang ya itu, tapi dicatat namanya itu kan. Seakan-akan nanti kisahnya ya, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, buku-bukunya ditaruh di bawah mejanya. Orang menemukan dikiranya warisan Sulaiman, itu setan yang kitab-kitab itu sebenarnya kan ya bukan Nabi Sulaiman yang nyata membaca, bilang warisan Nabi Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kufur. Enggak ada dia mengerjakan sihir, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia kan. Wa ma unzila ala malakaini bi Babila Harut wa Marut, malaikat Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sihir kepada seseorang,
sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah, kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kufur, gitu kan? Maka mereka mempelajari, itulah akhirnya ya, merugi tentunya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebagian kaum Yahudi, ini kan dulu kan bukan umat Islam kan, kalau Islam datang kan melarang, gitu kan? Sebagian kaum Yahudi yang mempelajari sihir mengklaim, mereka mengaku apa? Bahwa sihir adalah warisan dari Nabi Sulaiman. Sekarang Nabi Sulaiman hebat karena dengan sihirnya maka jin ditaklukkan, angin bisa jadi kendaraan dan seterusnya. Mereka menyatakan, ya, tidaklah kemampuan Sulaiman yang luar biasa itu bisa mengendari angin, menguasai bangsa jin, ya, dan sebagainya, kecuali karena ilmu sihir. Tanpa sihir nggak bisa. Nggak ingat kalau dia nabi dan iya kan, nabi itu bahkan Nabi Sulaiman minta sesuatu yang diberikan kepadanya yang tidak diberikan kepada yang lainnya kan. Makanya Nabi nggak jadi dulu ada jin itu kan yang di Madinah ditangkap ya sampai basah, mau dikabelnya diikat di dinding biar anak-anak bisa nonton, karena cetan jin kalau dekat tangkap belum bisa hilang. Makanya dia jaga jarak juga. Nah, kalau saya ketangkap, tapi kalau nggak ketangkap bisa menghilang ya. Rencana Nabi mau ngikat tuh biar jadi tontonan anak kecil. Tapi Nabi ingat doa Nabi Sulaiman, minta agar jangan ya diberikan ya yang lebih daripada Nabi Sulaiman. Maka di sini ketika mereka mengklaim bahwasanya ini adalah Nabi Sulaiman itu karena sihirnya hebat, maka Allah membantah, gitu kan? Allah menjelaskan bahwa para penyihir dari kalangan Yahudi tidaklah mengikuti Nabi Sulaiman. Sebenarnya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan saat atau di kerajaan Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman, tapi yang dibaca adalah dan diikuti oleh yang dibaca oleh setan. Ini waktu Nabi Sulaiman itu. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, Cina aja kan nggak tahu. Dulu kan digosikan. Kecuali setelah keropos terjatuh, baru tahu. Makanya tetap kalau tahu, apa yang dia kerjakan ada jin yang suruh tugas menyelam ke dasar lautan, mencari permata. Tugasnya ada yang membangun istana segala macam, yang bangun jin. Makanya cepat. Ya, kalau dongeng di Jawa kan ada yang semalam bangun 1000 candi. Nah, ini kalau IKN pakai jin sebentar. Ya kan? Nah, jadi setelah wafat Nabi Sulaiman, para setan meletakkan bacaan-bacaan itu, mantra-mantra itu, ajian-ajian itu yang disembunyikan di kerajaan Sulaiman, ya, atau meletakkannya di bawah kursi Nabi Sulaiman. Misalnya ini biasa tempat duduknya, ditaruh di bawahnya. Nabi Sulaiman udah mati, nggak bisa mencegah dan sebagainya. Dan orang-orang Yahudi menemukan mantra-mantra tersebut sehingga menyangka bahwa itu ya tersebut adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Ini kalau dalam tafsir Al-Marawi yang pernah kita bahas dulu. Jadi memang setan meletakkan di situ. Orang nggak tahu. Orang dibisikkan waktu itu kan bisa. Tuh di sana ada. Kalau ingin hebat kenapa? Di sana kitabnya. Kayak orang memburu harta karun. Dibisikin, dicari betul ada. Kan namanya yakin ya. Padahal bukan wahyu, tapi wangsit. Wahyu kan dari Allah, wangsit kan dari jin. Gitu. Dicari ada kitabnya, semakin ya yakin bikinannya itu peninggalan Nabi Sulaiman. Padahal sebenarnya Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari ilmu sihir. Dia bisa menguasai jin tanpa ilmu sihir. Allah lah yang membuat Nabi Sulaiman menguasai para jin. Jadi orang kadang ya seakan-akan dia membayangkan kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguasai jin. Para dukun, para tukang sihir, dia dikuasai oleh jin. Tapi merasa hebat kan gitu, bisa terbang, bisa jalan di atas air misalnya. Allah juga menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah melakukan kekufuran dengan praktek sihir, tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa sihir adalah sesuatu yang kufur.
Oleh karena itu, pada ayat 102 dari surah Baqarah tadi, Allah menjelaskan bahwa yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia, bukan Nabi Sulaiman. Ayolah hadirin hadirat, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Juga disebutkan bahwa Allah pernah menurunkan 2 malaikat, yaitu Harut dan Marut. Ini sebagai ujian, sebagai fitnah bagi manusia. Mereka berdua melarang manusia melakukan perbuatan sihir, ya, dengan mempelajari ilmu sihir. Ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu sihir ada sudah kekufuran mempelajarinya, apalagi mempraktekannya. Orang kan bilang, belajar saja, nggak diamalkan, nggak apa-apa, itu salah. Ya. Intinya apa? Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa tidak mungkin seseorang bisa melakukan sihir kecuali kalau dia sudah kafir. Walaupun dia merasa nggak kafir, dia sholat juga. Tapi ketika tunduk dengan setan jin, ya, artinya apa? Dia memiliki hubungan seperti perjanjian dengan setan. Ya. Jadi artinya juga menunjukkan bahwa mempelajari ilmu sihir adalah kekufuran. Jadi seorang, ya, yang mempelajari ilmu sihir agar bisa melakukan sihir praktek itu, baik berhasil atau tidak, dia telah kafir. Belum tentu berhasil jadi pesihir yang hebat, ya, tetapi dia bisa jatuh kepada kekufuran. Selain itu, banyak peninggalan-peninggalan sihir itu dari non-muslim sebenarnya. Contohnya adalah ilmu sihir dari India. Itu ilmunya tua dari Yunani, gitu ya. Makanya sebagaimana disebutkan bahwa Al-Hallaj, dia belajar macam-macam ilmu sihir dari India. Lalu Al-Hallaj menulis buku tentang ilmu sihir yang kemudian berkembang dan dikembangkan, gitu kan. Jadi termasuk juga ada suku Firaun itu, ya, di Babilonia. Babilonia itu dikira, ya, di kampungnya Nabi Ibrahim, ya, Babilonia. Baik sihir terus baik tertulis misalnya, ataupun buku-buku ataupun manuskrip yang akhirnya kemudian ditemukan oleh orang. Akhirnya orang-orang mempelajari ilmu sihir tersebut agar bisa menguasainya. Asalnya tahu di buku-buku, didalami, ya, yang sesat untuk dibimbing oleh setan, kan itu. Diarahkan sehingga kadang jin atau setan kan bisa memberikan bantuan untuk menyesatkannya, gitu kan. Dan banyak di antara mereka yang kemudian melakukan praktek-praktek syirik dan perbuatan-perbuatan dosa. Seperti apa? Menyembah bintang-bintang. Gitu? Ada menyembelih hewan untuk jin. Syaratnya harus menyembelih. Makanya biasanya kalau datang ke dukun kan ada dikorbankan. Ada yang minta kambing, ada yang ayam. Ada yang segala ayam. Kalau Jawa namanya ayam walik. Apa? Ayam walik. Yang bulunya terbalik. Ada yang harus warna hitam semuanya, ada putih semua, macam-macam lah. Itu ketika orang menuruti, itu berarti tunduk. Itulah kesyirikannya, kekufurannya. Jadi dia kufur kan, udah tunduk kan. Kemudian membunuh anak perempuan sendiri, karena sebagai tumbal. Kalau ingin jadi hebat, gitu. Bahkan kadang berzina. Kan banyak tuh, maaf saja ya, misalnya dukun-dukun cabul. Karena kalau untuk sembuh katanya harus campur antara sperma dukun dengan pasien. Ngaco itu. Ya, kalau ingin sembuh orang sakit sudah parah, ya itu lemot bisa kan. Yang lebih parah kadang tadi katakan menginjak Al-Quran, nggak masalah. Semakin menghina agama Islam, semakin hebat. Ya, mengencingnya Al-Quran. Ya, kalau bisa menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki. Kadang tulis ditawar di rompah misalnya, ya, atau kadang sholat dalam keadaan junub. Kamu nggak boleh sholat, dilarang sholat, malah suruh sholat. Atau berwudu dengan air kencingnya. Ini ya, penyimpangan-penyimpangan ini orang-orang nggak tahu. Nah, prakteknya kan di luar bagus, prakteknya di rumah gimana dia? Wudu pakai air kencingnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi ini semua merupakan persyaratan dari setan agar bisa menjadi penyihir yang hebat. Jadi semakin melecehkan Al-Quran, melecehkan agama Islam, maka semakin jaya dia. Tapi kalau nggak melanggar, nggak bisa. Nanti lain kesempatan ya, insya Allah kita bahas ada beberapa contoh. Ada orang yang dia tetangganya enak banget ya,
jadi tukang sihir, katanya melimpah gitu kan. Jadi kayak enak banget, gampang ya. Dia ingin juga katanya, ingin seperti dia. Ya akhirnya dikasih syarat, dikasih tetangganya, gampang kalau kamu seperti saya. Ya, uang melimpah, sehat, hebat. Apa syaratnya? Datang ke sungai menjelang matahari terbenam. Ya, duduk di situ, nanti begitu matahari terbenam, panggil, dikasih tahu namanya, suruh panggil. Pas panggil, datang dari bawah sungai, muncul makhluk yang sangat menakutkan. Nah, tapi waktu udah isya dan kita sambung ya, biar penasaran. Jadi insya Allah kita sambung nanti. Ini mungkin terakhir ya. Selasa depan mungkin udah terakhir lah. Kemungkinannya. Kita tunggu lah, tapi kemungkinannya udah terakhir. Kalau tanggal 18 Ramadan kan dari Rabu. Biasanya Selasa malam sudah terakhir. Tapi kalau masih belum Ramadan kita lakukan. Kalau ya insya Allah kita lihat kondisi. Kalau memang belum Ramadan, kita lanjutkan. Kalau udah Ramadan, ditunda setelah Lebaran. Mudah-mudahan. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memang harus kita hindari supaya kita bisa menghindari orang seperti itu. Kalau syaratnya aneh-aneh, itu sudah nggak benar. Berarti ya ilmu-ilmu yang tersesat bisa jatuh pada kekufuran. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga terhindar dari kejahatan mereka yang jahat itu ya. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum, kita cukupkan dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yaitu dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.